Asik. Ya, selamat apa ini? Pagi, siang, sore? Jam saya jam siang berarti ya. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi sedikit berkaitan dengan wabah virus corona atau COVID-19. Yaitu karena ada banyak kalimat-kalimat, baik itu berupa protes atau pertanyaan-pertanyaan yang ini tentu memprihatinkan bagi kita. Kurang lebih ada yang mempersoalkan, wah, gara-gara corona semuanya jadi lockdown. Karena lockdown jadi ini itu. Nah, ini siapa yang salah? Nah, banyak orang yang kemudian mencoba mencari siapa yang salah sehingga kok saya harus ikut menjadi korban lockdown gitu. Untuk itu saya pengen mengajak kita semua untuk merefleksikan peristiwa ini dengan kacamata yang baru, dengan cara pandang yang baru berdasarkan firman Tuhan. Nah, maka saya memilih satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, dari sini kita mau mencoba melihat ke diri kita sendiri, bahwa selama ini kita hidup menjadi orang Kristen, itu berarti kita menjadi pengikut Kristus, dan itu juga berarti bahwa kita percaya kepada Kristus. Nah, lalu perlu kita ketahui Kristus itu siapa? Kok kita percayai? Berdasarkan bacaan ini dijelaskan bahwa Kristus adalah yang diberikan segala kuasa atas bumi dan sorga. Coba kita pikirkan, siapa sih di dunia ini yang bisa menguasai bumi bahkan sorga kalau bukan Allah sendiri? Saya pikir sepintar-pintarnya manusia tidak ada yang mampu. Nah, itu berarti ketika kita melihat Kristus diberi kuasa atas bumi dan sorga, maka nyata bahwa yang kita percayai adalah Kristus Tuhan yang memiliki kuasa luar biasa, memiliki kuasa yang tak terbatas. Bahkan kita yang mungkin menganggap diri pintar tidak akan pernah bisa mengetahui kuasa dari Kristus, karena sangat luas, sangat tak terbatas. Nah, dengan demikian maka sudah sedikit menjawab adanya beberapa tanggapan orang, pendapat orang kaitannya dengan COVID-19. Ada yang bilang bahwa virus ini merupakan kiriman dari iblis A. Tuh, sangar toh iblis A. Lalu kemudian ada yang bilang dari setan C. Tuh, iblis A, setan C, kok vitamin ya. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa virus ini merupakan hukuman dari Allah. Terus ada juga yang bilang virus ini menjadi teguran bagi manusia supaya bertobat dan memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Ada juga yang hanya menganggap bahwa nggak usah takut, virus ini kan hanya siklus alam dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang berpendapat mengenai dari mana virus itu berasal. Tetapi ketika kita melihat bacaan ini, harusnya kita tidak perlu pusing, tidak perlu bingung mana yang benar, atau tidak perlu bingung mencari tahu dari mana virus itu berasal. Justru yang perlu kita ingat adalah mari kita lihat, kita itu pengikut Kristus, dan Kristus itu punya kuasa yang sangat besar. Punya kuasa atas bumi dan atas surga. Jadi tidak perlu pusing memikirkan dari mana itu berasal. Nah, lalu kemudian apa yang diperbuat oleh Kristus yang penuh kuasa itu? Kita melihat di ayat ke-20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
kata menyertai ini kan sebuah kata kerja. Artinya bahwa yang dilakukan oleh Kristus adalah berkarya di dalam hidup setiap manusia. Berkaryanya Yesus tentunya tidak hanya ketika peristiwa dalam bacaan ini terjadi, tetapi tadi dikatakan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti ketika sekarang kita berhadapan dengan wabah virus corona, Tuhan atau Kristus itu sendiri tidak tinggal diam, tetapi berkarya, melakukan sesuatu terhadap hidup manusia. Nah, sekarang apa yang dilakukan manusia sebagai pengikut Kristus? Kita melihat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Kalau seseorang diberi perintah untuk memberitakan sesuatu, maka kita bisa mengatakan bahwa orang ini diberi perintah untuk bersaksi, ya toh? Nah, itulah tugas kita, yaitu bersaksi. Dan bersaksi tidak harus melalui hal-hal yang sangat besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan wujudnya? Ayat 20a tadi dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita diberi perintah, terus kita melakukan perintah itu, maka kita akan disebut sebagai orang yang tepat sekali, orang yang taat. Itu panggilan kita. Wujud kesaksian kita adalah bahwa hidup yang taat kepada Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan ketaatan kepada Tuhan? Wujudnya apa? Wujudnya adalah kita menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita lakukan dan berdampak untuk orang lain, untuk sekitar. Nah, jadi dari sini kemudian kita bisa menyikapi hal-hal tadi yang menjadi pertanyaan di atas. Bahwa kalau ini lockdown terus siapa nih yang salah? Nah, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk mencari siapa yang salah. Bukan waktunya bagi kita untuk saling menyalahkan satu sama lain. Buat apa? Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Justru yang perlu kita lakukan sekarang, kita pikirkan sekarang adalah peran apa yang bisa saya berikan sebagai wujud saya taat kepada Tuhan dan berdampak untuk sesama. Kita tahu bahwa pemerintah, Pak Presiden memberikan berbagai macam imbauan, dan itu imbauan untuk kebaikan bersama. Lah, kemarin saya melihat di YouTube ada seorang dokter, dia menyumbangkan uang pribadinya yang menurut saya jumlahnya besar, yaitu sekitar 200 juta untuk membeli alat perlindungan diri bagi para tenaga medis sehingga mereka masih tetap menjalankan pekerjaannya untuk mengobati, untuk merawat orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, artinya ini menjadi contoh nih bagi kita bahwa yang kita pikirkan sekarang bukan siapa yang salah, tapi peran apa yang kita berikan. Tentu tidak harus dengan hal-hal yang besar sejumlah uang sekian itu. Tetapi coba ketika kita manut dengan imbauan dari pemerintah, bukankah itu juga wujud bahwa kita berperan? Jadi sederhana saja. Karena kadang ada begini juga. Dalam grup-grup WA, dalam status postingan-postingan, ada yang mereka panik, bingung menerima informasi, dan informasi ini tidak tahu entah benar entah hoax. Lalu saking bingungnya akhirnya dibagikan kepada grup, kepada orang lain. Mungkin niatnya adalah berbagi informasi, tetapi padahal dirinya tidak tahu bahwa informasi ini benar apa tidak. Nah, maka oke, memang baik itu informasi, itu memberikan informasi, tetapi kalau kita belum yakin itu informasi yang benar, tidak usah memberi informasi yang begitu. Tidak usah ribut untuk berusaha nge-share ini itu. Cukup fokus kepada peran yang bisa kita lakukan sekarang. Yaitu ada muncul itu beberapa kali hashtag stay at home.
itu bisa menjadi salah satu cara kita berperan dalam menanggulangi atau dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekali lagi sederhana saja, karena panggilan kita adalah sekarang berperan, dan peran kita itu tidak harus yang muluk-muluk. Sederhana saja, yaitu dengan mengikuti imbauan pemerintah, stay at home. Lalu kemudian apa yang kita lakukan di rumah, kita mendoakan, baik itu para tenaga medis, baik itu para aparat TNI, polisi yang masih terus beraktivitas, lalu kemudian para penderita kita doakan, dan untuk keselamatan kita semua. Itu yang perlu kita doakan, dan kita selain kita stay at home, kita juga bisa berupaya untuk menjaga atau membiasakan pola hidup sehat. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu takut karena kita percaya kepada Kristus yang penuh kuasa. Tugas kita adalah taat kepada Tuhan dan berdampak untuk orang lain. Itu berarti apa yang kita lakukan tidak harus besar. Sederhana saja, dengan stay at home, membiasakan pola hidup sehat, mendoakan orang lain, itu sudah menjadi wujud kita taat kepada Tuhan dan berdampak bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Oke.